Kenalkan, nama saya Siti Irmayen Mujaidah, NIM 17025510111, akan menjelaskan tentang incisive flap dan suturing. Penjahitan atau suturing bertujuan untuk menyatukan kembali jaringan yang terputus serta meningkatkan proses penyatuan dan penyembuhan jaringan, dan juga bertujuan untuk mencegah luka terbuka yang dapat mengakibatkan masuknya mikroorganisme. Alat dan bahan yang pertama ada needle holder. Cara memegangnya memasukkan jari manis dan ibu jari, kemudian jari tengah dan telunjuk sebagai stabilisator. Kemudian ada blade dan scalpel. Cara memasukkan blade dan scalpel itu dengan memasangkan blade pada scalpel sesuai dengan posisi dan sudut dari scalpel dan blade. Lalu kita dorong, kemudian sampai terdengar bunyi klik, artinya sudah terkunci. Kemudian cara memegang dari scalpel itu sendiri dengan seperti memegang pena. Kemudian ada gunting, dia berfungsi untuk menggunting benang jahit. Kemudian ada pinset, berfungsi untuk memegang dan membuka flap pada saat menjahit. Kemudian ada benang dan jarum jahit, dan ada sutur pad. Nah, sekarang cara memasang jarum dan benang yang terpisah dengan memposisikan needle holder 1/3 dari pangkal jarum, kemudian kita pasangkan benang seperti ini. Insisi linear diindikasikan untuk biopsi, ekstirpasi mukokel, enukleasi kista, dan sebagainya. Cara insisinya yaitu memposisikan blade dengan sudut 45 derajat. Nah, kemudian setelah insisi kita buka seperti ini untuk memastikan flapnya sudah cukup kedalamannya atau belum. Insisi triangular sering diindikasikan untuk odontektomi gigi molar bungsu rahang bawah. Insisi ini merupakan insisi envelope yang dikombinasikan dengan insisi obliku atau insisi miring. Caranya seperti ini dengan sudut 45 derajat. Kemudian kita buka seperti ini, lalu kita akan membuat flap. Caranya dengan memiringkan posisi dari blade seperti ini agar terbentuk flap. Kemudian kita singkap, lalu kita lakukan diseksi. Insisi trapezoid sering digunakan pada bagian anterior maksila dan mandibula, seperti ekstirpasi kista, apikoektomi, dan sebagainya. Insisi ini merupakan insisi marginal yang dikombinasikan dengan dua insisi obliku pada kedua ujungnya. Nah, setelah kita membuat insisi seperti ini, kemudian kita akan membuat flap dengan melakukan diseksi seperti ini. Untuk selanjutnya, insisi untuk menghasilkan soket. Pada kali ini kita akan menggunakan insisi sirkuler. Karena nanti pada saat setelah kita melakukan ekstraksi gigi, secara otomatis akan menghasilkan soket yang kosong. Nah, kita insisi seperti ini, kemudian setelah insisi lalu kita potong. Yang pertama ada simple interrupted suture, adalah teknik atau metode penjahitan luka yang sederhana dan paling sering digunakan dalam bidang kedokteran gigi. Teknik ini diindikasikan juga untuk luka yang kecil. Nah, tekniknya dengan menusukkan jarum dengan jarak 5 mm sampai 10 mm dari tepi luka. Kemudian jarum kita dorong
lalu ditarik sampai menyisakan benang secukupnya. Kemudian dilakukan simpul dengan memutar 2 kali berlawanan arah jarum jam, kemudian ditarik, lalu memutar sekali searah jarum jam, kemudian putar sekali berlawanan arah jarum jam. Lalu setelah itu potong menggunakan gunting bedah. Yang kedua ada simple continuous suture. Ini biasanya diindikasikan untuk luka permukaan yang panjang. Contohnya untuk recontouring alveolar ridge, rahang bawah dan rahang atas. Nah, teknik ini hanya memiliki 2 simpul di awal dan di akhir. Di awal kita akan membuat simple intrauchit suture. Kemudian kita masukkan jarum di sisi yang berlawanan. Seperti ini. Ketika saat simpul terakhir, sisakan benang secukupnya seperti ini. Lalu kemudian kita simpul. Simpul berada pada daerah yang berlawanan dari simpul yang pertama, sehingga dia akan membentuk simpul berkaki 3. Yang ketiga adalah continuous interlocking suture. Ini hampir mirip dengan simple continuous suture. Namun, terdapat keuntungan tambahan berupa adanya mekanisme penguncian jaringan yang dapat disesuaikan dengan incisi secara perpendikular. Dengan membuat simple interlocking suture di awal seperti ini, kemudian kita lanjutkan dengan menginsersikan jarum seperti ini, lalu kita tarik, kaitkan jarum, kemudian masukkan seperti ini, lalu tarik. Pada simpul terakhir, kita sisakan benang seperti ini, kemudian kita lakukan penyimpulan, kemudian kita tarik. Simpul terakhir berada pada sisi yang sejajar dengan simpul yang pertama. Yang keempat adalah vertical matrix suture. Ini diindikasikan untuk insisi yang
memiliki luka yang dalam. Tekniknya dengan menjahit secara mendalam di bawah luka, kemudian dilanjutkan dengan menjahit di tepi-tepi luka. Yang kelima adalah horizontal matrix suture, diindikasikan untuk pencangkokan tulang intraoral. Tekniknya, penetrasikan jarum jahit dilakukan dari tepi ke tepi luka, lalu melewati daerah insisi dan kembali ke tepi jahitan yang pertama. Selanjutnya adalah fissure suture. Biasanya diindikasikan untuk menutup soket pasca ekstraksi. Selanjutnya, suturing pada insisi flap triangular. Suturing dilakukan dengan penetrasi jarum dimulai dari mukosa bergerak dan pada bagian sudut. Kemudian, suturing pada insisi flap trapezoid. Penetrasi jarum dimulai dari mukosa bergerak dan pada bagian sudut terlebih dahulu.